Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Bahar dari Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Jadi saya bergerak di bidang peternakan sapi Pak, di breeding. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana konsep Bapak yang bisa saya tempuh, karena sekarang saya sudah punya sapi 10 ekor. Minta maaf, sapi apa Bapak? Sapi hasil IB Pak, Simmental Limousin. Simmental Limousin. Iya. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, apakah jamu kuteja yang kita buat kemarin itu bisa kita gunakan untuk mencegah penyakit PMK yang sekarang sudah merajalela itu. Alhamdulillah, ini ada yang tanya PMK, saya hampir lupa saya jelaskan PMK. Terima kasih Pak, itu yang sempat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya akan jelaskan lebih detail tentang persapian dan breeding. Indonesia ini tahun 2010 bersama anggota DPR, kita pernah menggagas bahwa breeding itu harus dilakukan oleh pemerintah. Kenapa breeding itu harus dilakukan oleh pemerintah? Karena breeding kalau secara swasta rugi. Kalau Bapak Ibu tahu di luar negeri, sapi-sapi untuk anakan itu yang jantan Bapak Ibu dibunuh semua. Saya kemarin dibully banyak orang gara-gara membuat konten 1 ekor sapi punya anak 6 dalam 1 tahun. Kenapa itu saya buat konsep itu? Begini, yang kita butuhkan itu Bapak Ibu adalah populasi. Populasi sapi di Indonesia ini, minta maaf, sudah hampir tidak cukup. Boleh dikatakan sebentar lagi menjadi barang langka. Andalan kita itu selalu impor. Impor kita bisa juta ton Bapak Ibu setiap tahun. Terus yang kedua, ayo kita nalar sama-sama. Kita nalar sama-sama. Kita paling banyak impor itu dari Australia, yang kedua dari India. Nah, kenapa dari India? Karena orang India tidak makan sapi. Karena sapi di sana dianggap sebagai ibunya dewa. Jadi kalau Bapak Ibu ke India, jangan kejebak ya. Jangan pernah beli sup dewa. Benar, jangan pernah beli sup dewa. Sup dewa itu dari kotorannya sapi. Itu serius. Kotoran sapi ditangkap, kemudian diaduk, dimasak, itu jadi sup dewa. Itu serius, ini serius. Karena itu jangan beli sup dewa kalau di sana. Nah, populasi kita Bapak Ibu, sapi ini semakin lama semakin menurun. Karena apa? Karena rugi. Daging sapi di Indonesia itu kan hampir pukul rata, betul ya? Yang tidak pukul rata itu hanya ada di supermarket. Jadi jenis dagingnya apa, harganya beda. Tapi kalau di pasar, orang kan tidak pernah mikir, yang penting daging sapi. Tidak peduli paha, tidak peduli dada, tidak peduli atas, punggung, semua dipukul rata. Itu yang membuat Indonesia kesulitan. Terus yang kedua, kelemahan terbesar itu sistem perdagangannya. Masih dikuasai oleh orang-orang tengah. Dan minta maaf, petani menjadi korban terakhir. Nah, karena itu Bapak, Sulawesi Selatan itu masih bisa datangkan sapi manapun. Usul, kalau boleh usul. Beli yang jersey. Sapi perah yang jersey. Karena begini Bapak Ibu. Di luar Jawa, itu memang hari ini perusahaan sapi perah kan jarang. Hampir semua terkumpulnya di Pulau Jawa. Nah, terus yang kedua, tujuannya adalah bisa beli pedet banyak. Kami buat konsep sapi perah itu begini. Nanti saya jelaskan juga sapi dagingnya. Sapi perah ideal Bapak Ibu, itu keluar susu antara 15 hingga 17 liter per hari.
Beranaknya sapi itu cuma satu. Dan itu pun butuh waktu hampir 18 bulan sampai 20 bulan satu kali. Nah, ketika saya punya satu, ini harga susu lagi turun jauh. Di angka petani itu antara 7.000 tertingginya. Koperasi beli itu cuma 7.000. Padahal untuk membuat 1 liter susu itu perlu konsentrat, perlu pola dan lain sebagainya, biayanya 5.000. Untungnya berapa beli dapat susu? 2.000. Kalau 15 liter sehari dapatnya 30.000 per ekor. Lah, dengan 30.000 itu sebenarnya sudah tidak cukup. Karena apa? Masa susu itu cuma maksimal 10 sampai setahun. 10 bulan sampai 1 tahun. Setelah itu dia akan masuk masa kering. Setelah masuk masa kering itu keluar biaya lagi. Ngasih biaya, ngasih pakan tanpa adanya income. Nah, karena itu kondisi yang tidak baik ini yang harus kita gunakan untuk apa Bapak Ibu? Untuk pengembangan. Kambing juga sama. Jadi hari ini raksasa-raksasa sapi Indonesia yang punya sapi di atas 1.000 sampai 5.000 ekor itu lagi bingung nyimpen susunya ini. Gudang-gudang mereka semua penuh sekarang. Kenapa hal ini terjadi? Karena terjadi penurunan daya beli masyarakat yang signifikan turun. Sehingga apa? Tidak bisa jual susu. Nah, dalam kondisi seperti ini, ingat baik-baik. Kalau jadi orang yang bijaksana, ketika masa sulit Bapak Ibu minta tolong menabung, menyimpan, yang akan berkembang. Jadi kalau ada orang tanya, kapan sih waktunya investasi terbaik? Pada waktu zaman susah. Kenapa kok zaman susah kita harus justru investasi? Kalau kita tidak investasi, uang kita akan habis dengan percuma. Kita harus taruh di tempat yang tumbuh. Sapi itu adalah tempat yang tumbuh. Karena itu, kita pelihara sapi bukan satu plus satu. Kalau yang saya lakukan di kandang saya itu, sapi itu pagi saya lepas Bapak Ibu. Dia ngempeng ke induknya sendiri. Setelah dia ngempeng ke induknya sendiri, sapi itu cuma minum sehari 2 kali. Pagi sama sore. Setelah dia kenyang, dia naik ke tempat tidurnya, dia tidur di situ. Nah, ketika tempat dia tidur, ini kan puntingnya kan sudah keluar lagi susu nih. Ini kita peras. Tujuannya kita peras. Kalau tidak kita peras, sampai terlambat juga ada punting yang tidak keluar susunya, jadinya penyakit. Namanya apa? Mastitis. Mastitis artinya ya ada infeksi. Itu nanti kalaupun kita obati, besok berarti sudah tidak keluar air susu yang tempatnya keluar mastitis. Nah, karena itu susu ini harus dihabiskan. Jam 10 hingga jam 2.14 sore, jam 2, ini kita habiskan susunya. Karena apa? Setelah 2 jam sapi dia akan minum lagi, kenyang dia tidur lagi. Besok pagi dia akan minum seperti itu. Lah, tampungan ini tolong disimpan, di-save. Sebagai apa Bapak Ibu? Cadangan. Sapi itu minum susu hanya 3 bulan cukup. Kalau kita tega, kita pisah 1 bulan pun kasih skim juga boleh. Tapi lebih bagus di usia 3 bulan. Sehingga apa? Bulan yang keempat kita beli lagi 2. Uangnya dari mana? Dari uang yang kita simpan untuk beli sapi. Loh Pak, berarti kita tekor dong? Iya. Kita tekor, kita tidak dapat penghasilan dari sapi, betul enggak? Tapi kita dapat anaknya sapi. Di mana beli anaknya sapi? Semua perusahaan-perusahaan besar itu selalu jual anakan sapinya. Yang mereka jual rata-rata yang jantan. Kenapa yang jantan? Yang betina mereka akan simpan untuk induk yang berikutnya. Tapi yang jantan mereka akan jual. Tidak apa, beli yang jantan. Yang penting masih sapi. Loh iya kan. Bapak Ibu kalau motong sapi kan tetap tidak tahu kan ini sapi hitam, sapi putih, sapi merah kan tidak tahu kan.
Dagingnya sama-sama merah kok. Nah, bulan ini, bulan pertama hingga bulan ketiga. Bulan keempat kita beli lagi. Bulan keempat hingga bulan ketujuh. Bulan 8 kita beli lagi 2 lagi. Ini sampai usia 12 bulan. 12 bulan sapi kering. Sudah. Berarti anaknya sapi berapa dalam 1 tahun? 6. Kenapa kok ini butuh? 6 ini. Ini terjadi lompatan. Jadi sapi satu dalam 12 bulan jadi 6. Masa kering 6 bulan, dia beranak lagi, kita ulangi lagi. Nah, nanti ketika sapi-sapi ini usia 1,5 tahun hingga 2 tahun, tolong dijual. Belikan betina, kalau boleh betina yang, kalau saya senang jersey Pak. Kenapa jersey? Jersey susunya banyak. Juga bisa untuk sapi potong. Ini dari kelompok atau pribadi? Pribadi. Jalan dulu, enggak apa-apa. Jalan dulu, nanti ngobrol dengan dinas peternakan ya. Nanti minta benih jersey. Nah, kalau jersey itu bagusnya satu. Sekarang terkenal Bapak Ibu, sapi perah dikawinkan dengan sapi simental. Keluarnya sapi Marlboro. Mahal, karena apa? Warnanya bagus. Merah belang putihnya keren. Nah, ini adalah konsep membiarkan sapi. Yang kita butuhnya kan ekornya saja kan. Berapa ekor kan gitu kan. Ya, ekornya badannya ikut Pak, tenang saja. Nah, nanti di usia 20, berarti bulan yang ke-30 kita akan ulangi lagi siklus seperti ini. Sehingga jumlah populasi kita akan bertambah dengan pesat. Kenapa kok ini penting Bapak Ibu? Kalau sapi beranak satu, saya tunjukkan. Ini fair ya, jangan sakit hati peternak sapi. Cara saya sudah paling murah. 1 ekor sapi, 1 tahun Bapak Ibu butuhnya pakan itu 2 truk. Jerami. Kalau saya pakai jerami. 1 truk jerami saya terima di kandang saya, harganya 1.500.000. Berarti kalau 2 truk makannya berapa setahun? 3 juta. Murah atau mahal? Sudah paling murah ini sebenarnya. Karena apa? Kalau 1 ekor sapi setahun 2 truk itu murah. Ini cara yang saya pakai biasanya dengan cara bagi hasil. Jadi mobil saya sediakan, mereka tinggal cari jerami. Nanti anaknya bagi 2. Satu keluarga biasanya saya kasih kesempatan melihara 5 induk. Tetapi sapinya di kandang saya. Tujuannya apa? Dia cuma ngasih makan dan cari makan. Yang ngasih makan ke sapi itu karyawan saya, yang bersihkan kandang karyawan saya. Karena apa? Ingat baik-baik, saya tidak butuh sapinya Bapak Ibu. Saya butuh apanya? Kotoran sama kencingnya saja. Nah, dengan cara ini sudah hemat. Dengan catatan, sapi hamilnya itu 9 bulan. Plus 10 hari, hampir sama dengan bayi manusia. Nah, untuk dia kawin, harusnya siklusnya setiap tahun bisa kawin. Yang bisa setiap tahun bisa kawin dan punya anak itu sapi Bali. Sapi Bali itu setiap tahun pasti punya anak. Itu sapi Bali. Tetapi kalau sapi besar, limusin, simental, Brahman, cross, nah itu Bapak Ibu rata-rata molor. Biasanya ideal itu 18 bulan. Baru beranak. Itu pun dengan catatan. Minta maaf ya, tidak molor masa birahinya. Dan tepat untuk kawin suntiknya. Nah, kalau kita hitung, padahal begitu sapi keluar pure Bapak Ibu, itu nilainya cuma 5 juta. Kalau sapi merah. Kita pelihara 4 bulan. Itu paling mahal hari ini harganya sekitar 7 juta sampai 8 juta. Nah, dengan asumsi ini berarti untuk sapi usia 7 bulan, usia 4 bulan, berarti butuh waktu berapa lama Bapak Ibu? 22 bulan.
Kalau 22 bulan, setahun pakannya 2 truk, berarti ini hampir 2 tahun, betul atau tidak? Berarti pakannya berapa? 6 juta. Kalau pakannya 6 juta, dijualnya 7 juta, untungnya berapa? 1 juta. 2 tahun pelihara. Ini fair loh. Saya tunjukkan Pak, biar tidak salah. Kalau seandainya pakannya beli, masih dicampur dedak dan lain sebagainya, 1 juta cukup enggak untuk 2 tahun? Enggak cukup. Karena itu, kalau dihitung analisa, percayalah, breeding tidak pernah untung. Tapi saya minta tolong dengan sangat. Bapak Ibu jangan cari untung. Jadilah pejuang. Saya tahu beternak sapi breeding itu rugi. Tapi peternakan saya semua breeding. Berarti cari untung atau cari rugi? Cari rugi. Tahu yang namanya berkorban Bapak Ibu? Apa sih yang berkatakan berkorban? Berkorban itu kalau lebih keren disebut jihad. Betul atau tidak? Ibadah itu berkorban atau bukan? Untung atau rugi? Rugi waktu, betul enggak? Enggak masuk, jangan dunia dulu Pak. Belum masuk surga kita. Bukan. Dengarkan saya, ibadah itu berkorban. Jadi ketika saya ternak, walaupun tahu hitung-hitungan ini Bapak Ibu, terus saya bilang saya tetap beternak breeding, berarti sudah tahu rugi tapi saya lakukan. Itu namanya perjuangan. Karena itu saya ngotot sekali. Kalau kita breeding, jangan harapkan sapinya. Fokuslah pada kencing dan kohenya. Sudah fokus di sini saja. Jadikan sapi hanya sebagai pabrik buang kotoran. Pabrik pupuk. Bisa dipahami Pak? Kalau seandainya Pak, saya cari rumput sendiri, boleh. Hitung sehari 10.000 saja. Sehari sudah 360, 700.000 itu baru bisa dapat untung. Kalau sehari 10.000, tidak cukup Bapak Ibu. Ini fair. Nah, bagaimana caranya untung? Ini yang harus kita lakukan. Kalau sapinya beranak 6, untung atau rugi? Seandainya. Ini 6 kali 7. Seandainya Bapak Ibu kita hitungkan dengan biayanya. Ketemu berapa? 42 juta. Modal beli sapi pedet itu 2,5 juta hingga 3 juta. 3 juta kalau kali 5 berapa? 15. Sudah. Ini kita kurangi, ketemu berapa Bapak Ibu? 20. Enak mana? Untung 1 juta atau untung 27? Ini hanya sistem. Loh Pak, kalau begitu saya harus pelihara sapi yang menghasilkan susu, wajib. Beli di mana sapi-sapi itu? Di perusahaan sapi perah. Yang jantan 90% dilepas. Kalau nanti Bapak Ibu bersama kita, kalau sudah kita nanti tergabung di grup BSM, nanti saya yang akan maju ke perusahaannya supaya dapat harga 2 juta lebih sedikit. 2.200.000, 2.500.000 paling sudah dapat. Sapi mereka itu cuma kontrak. Setiap minggu mengeluarkan lebih dari 100 sapi Bapak Ibu. Dan itu harus keluar. Kalau sapi itu tidak keluar jadi beban di perusahaan. Nah, bisa dipahami Pak? Masih mau ternak sapi? Masih ya? Dan. Mik. Ayo, mari Pak ya.
Ini Pak, maksud saya kalau pakannya dirubah ke jagung manis seperti konsep kambing itu Pak. Betul. Nah, karena itu sapi jadi apa kalau begitu? Pabrik pupuk. Kalau itu ndak harus jagung manis, bisa jagung kering, bisa jagung manis. Tapi bisa jual jagungnya ya. Nah, jadi yang kita bahas ini Bapak Ibu, ternak sapi jadi breeding. Harus dibuat kayak kemarin, jagung manis atau jagung Madura. Terus yang kedua, berarti sapinya tolong jangan diharapkan. Supaya tidak sakit hati. Jadi kenapa ternak sapi? Saya cuma buat pabrik pupuk, gitu aja sudah ya. Menghibur diri. Tapi saya katakan, wajib semua Bapak Ibu pelihara yang betina. Supaya apa? Saya mau katakan jujur Bapak Ibu ya. Bapak Ibu search di internet hari ini. Gara-gara pelihara sapi itu resiko tinggi. Gara-gara pelihara sapi itu seringkali rugi. Maka sekarang yang muncul namanya daging palsu. Daging printing. Coba search di TikTok. Daging printing sudah dijual. 10 tahun lalu ketika saya bicara ini orang-orang marah Bapak Ibu. Yang dijual kalau dulu bukan daging printing Bapak Ibu. Namanya sel abnormal. Bapak Ibu makan daging yang dipinginkan apa sih? Rasa, terus habis gitu digigit kenyal, teksturnya enak, betul kan? Jadi ini di negara sebelah tetangga kita. Mereka buat satu bak begini Bapak Ibu, bak inkubator namanya. Di dalamnya ini ada sel. Makanannya gula. Sel ini berkembang besar. Setelah besar jadi daging, dipotong-potong persis kayak daging. Namanya sel tumor. Loh, serius Bapak Ibu. Sekarang diperhalus bahasanya, tidak ini yang diekspos. Yang diekspos daging printing, dicetak Bapak Ibu, diprint. Sekarang saya mau tanya, anak-anak Bapak Ibu 20 tahun ke depan kira-kira masih makan daging enggak? Jadi besok kalau punya sapi, percayalah, mungkin itu barang antik. Karena hanya orang-orang yang kaya yang bisa makan daging sapi yang asli. Betul atau betul? Jadi, mumpung masih ada kesempatan, supaya tidak terlalu modal banyak, peliharalah sapi betina. Paham di sini? Loh Pak, kan jelas rugi. Jangan lihat ruginya. Lihat perjuangannya. Tugasmu sapi hanya beranak dan buang kotoran. Sudah selesai. Tugas kita memikirkan bagaimana sistem ini bisa jalan. Program ini bisa berputar. Tanam jagung manis, tanam jagung Madura, tanam apapun. Supaya saling bekerja sama. Jadi fungsikan sapi sebagai fungsinya pabrik pupuk. Oke, setuju Pak? Sekarang yang kedua, PMK. PMK itu penyebabnya apa Bapak Ibu? Penyakit mulut dan kuku. Itu penyebabnya bakteri atau virus? Virus. Munculnya PMK Bapak Ibu, saya minta maaf. Kalau ini penyebabnya jelas dari virus, berarti obatnya ada atau tidak? Tidak ada. Kapan munculnya sakit PMK? Saat kondisi lemah. Ada yang bawa atau tidak? Saya ulangi. Ingat baik-baik. Virus itu tahu-tahu muncul atau karena ada yang bawa? Kapan PMK terjadi? 3 tahun lalu ya. Hampir puluhan ribu ekor sapi kita korban.
di Indonesia. Nah, penyebabnya jelas virus. Kalau virus harusnya divaksin. Tapi semakin divaksin akan semakin nyebar. Karena apa? Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Ketika sapi kondisi down, penyakit akan naik. Supaya tidak terjadi penyakit yang lebih hebat. Kalau penyebabnya hanya virus, apa yang harus kita siapkan? Daya tahan tubuhnya harus fit. Yang dari jamu rempah yang meningkatkan daya tahan tubuh itu yang mana? Temulawak, kunyit, dan jahe. Bapak Ibu sudah praktek belum? Namanya Kuteja. Itu sederhana atau susah? Bapak Ibu tes. Kalau ada sapi yang kena PMK, lukanya kocori dengan Kuteja. Terus yang kedua, minumnya beri Kuteja, dosisnya ditingkatkan. Tertingginya berapa? 250 mili per hari. Begitu sudah mulai tanda-tanda sariawan, mulut mulai melepuh, atau kaki sudah mulai ada yang luka, semprot segera dengan ini, Kuteja. Terus seandainya Pak, untuk mencegah supaya penyakitnya lebih cepat sembuh, buat obat luarnya. Kemarin sudah saya cari ya, daun sirih, terus garam, terus asam, air kelapa. Buat ini sebagai semprotnya. Sesering mungkin disemprot. Kuku yang terkelupas itu paling lama 1 bulan pulih. Masalahnya satu, sapinya berat. Kakinya dipakai berdiri tidak bisa. Makannya dirubah, jangan makan di atas, makan di bawah. Paham maksud saya? Terus yang kedua, kalau boleh dibungkus dengan kain. Supaya tidak datang lalat. Lalat datang nyebar ke yang lain. Paham maksud saya di sini? Terus yang mulutnya kan keluar lendir nih, bersihkan. Setelah dibersihkan, semprot dengan ini sama Kuteja, selesai. Kalau Bapak Ibu berhasil 2 minggu sudah selesai sembuh. Terus yang kedua, begitu sudah pernah ada sakit, tolong segera buat Kuteja sebanyak mungkin. Bukan hanya untuk sapi Bapak Ibu Kuteja. Kemarin yang ada tanya, ada sekarang sudah wabah flu burung, AI atau H5N1 juga sudah mulai merebah untuk bebek, untuk ayam. Tolong dibuatkan. Jadi itu adalah andalan terbaik. Terus yang berikutnya lagi, seandainya untuk kambing. Kemarin 1 jadi 2, 6 bulan sudah hebat atau belum? Sudah cukup hebat kan? Bagaimana kalau sekarang 3 bulan sekali 1 jadi 2?